Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Al-Fatah Channel yang berisi cuplikan audio dan ilustrasi gambar. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar positif. Terima kasih, selamat mendengarkan. Belajar tasawuf itu artinya bahwa cobalah kita belajar hari ini, kita nikmati saja apa yang ada. Di pagi hari kita minum kopi di depan rumah sambil menghadap taman bunga. Cobalah mata kita memandang bunga-bunga yang indah itu. Mungkin bunga melati menabur semerbak wanginya, kita hirup yang dalam. Alhamdulillah. Ya, kopi cangkir, hiruplah aroma kopi. Kopi mana yang paling enak tuh? Lampung tah? Arabica. Iya, iya. Hiruplah wanginya kopi itu. Ya, silakan dinikmati. Ya, istri tercinta di samping kita nikmati. Alhamdulillah, aku punya istri yang setia. Sudah, itu saja. Jangan kita duduk di depan rumah secangkir kopi di depan bunga, tapi pikiran kita kembali ke sana memikiri penderitaan masa lalu. Kalau begitu kapan Anda bahagia? Kapan Anda bahagia? Ngaldina mewek bae siraknya. Nangis ngapain? Itu stres namanya. Itu depresi. Segera hubungi psikiater. Ya, tapi mahal psikiater tuh. Jutaan Pak, konsultasi per jamnya itu. Nah, kalau saya masih mah gratis dah, nggak bayar lagi. Malah saya kasih makan di rumah. Ya, saya ingin berbagi kebahagiaan. Sudah, kalau tidak ke belakang itu melancong ke masa depan sampai dalam kondisi menakutkan. Yang paling lucu adalah semua orang hampir selalu bertanya, nanti besok pagi, nanti besok saya makannya dari mana? Nanti anak sekolah saya biayanya dari mana? Nanti kalau saya sakit berobatnya bagaimana? Ngapain lu mikirin masa depan yang kamu tidak tahu? Saya mau nanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang tahu nggak apa yang terjadi besok? Besok masih hidup nggak kira-kira? Nanti kita matinya di mana tahu nggak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu. Nah, kalau kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, menurut ibu-ibu bener nggak? Memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, berarti kita melakukan sesuatu kedunguan di sini. Kedunguan berpikir, memikirkan sesuatu yang tidak tahu. Yang kita tahu adalah hari ini. Jadi artinya ini at-tadbir, ini merencanakan hari esok. Iya, kita tidak bisa tidak, selalu setiap orang akan merasakan besok bagaimana. Tapi jangan menimbulkan ketakutan. Ya, yang penting yang kita ketahui hari ini, sebab hari esok bagaimana bisa kita baca melalui apa yang terjadi hari ini. Dan hari ini terjadi adalah karena praduga kita, karena estimasi kita kemarin. Jadi yang lebih baik adalah hari ini pekerjaan kita selesaikan semuanya dengan sempurna. Lalu setelah itu akan muncul kepercayaan diri, self confidence di dalam diri kita sendiri, dengan gagah perkasa menantang hari esok. Wahai hari esok, silakan berbuat sesuka kamu.
hari ini adalah hariku, telah kujalani dengan sempurna. Hebat nggak tuh? Hebat. Jadi pada akhirnya bahwa ketika kita menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna, itu sama dengan kita mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Jangan memikirkan lalu penderitaan, memikirkan masa akan datang menjadi kesengsaraan, hari ininya tidak dinikmati. Ini adalah kedunguan orang berpikir. Nah, ini yang dikehendaki oleh tasawuf itu, ya artinya kita harus paham bahwa besok kita boleh merencanakan, tetapi di penghujungnya kita harus pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya, bergantung kepada ketentuan Allah, sehingga nanti akhirnya kalau kita dalam merencanakan apapun dari awal kita sudah menyerahkan kepada Allah, silakan Allah, yang penting aku berencana, yang menentukan engkau, aku serahkan segalanya kepadamu. Apa yang terjadi kalau diawali dengan kepasrahan? Kalau dia berhasil, tidak akan lupa diri. Kalau gagal, ya akan gantung diri. Tetapi kalau awalnya itu mengandalkan kekuatan yang kita miliki, memastikan hasil yang harus, target yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dengan segala ancaman dan sebagainya, maka ketika berhasil akan lupa diri dan gagal akan gantung diri. Kedua-duanya menjadi penderitaan. Makanya sudah yang penting areh nafsaka anitadbir, sudah yang penting duduk yang manis saja, nggak usah repot, semuanya sudah ada yang menanganinya. Andaikan kita ini minta kepada Allah supaya diberi tugas dalam memprogram kehidupan kita, nggak usah banyak-banyak lah, satu saja. Allah kasihkan tugas kita, ya sudah, saudara Ibnu, saudara Habib Ronald, kata Tuhan, saya kabulkan Anda, saya libatkan dalam programming hidup Anda ini. Saya kasih tugas mulai hari ini, silahkan panjangkan rambutmu sendiri. Rambut kepala saja, nggak rambut ketek, nggak jenggot, nggak kumis, nggak alis, nggak, hanya kepala saja. Insya Allah seumur hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya narik rambut saja 24 jam kali 24 jam. Jadi sesungguhnya ini bukan teori, dalam realitanya kita hanya disuruh duduk manis saja, yang penting laksanakan perintahku. Dari sejak awal kita tidak dilibatkan, ini pendahuluan dulu, tidak dilibatkan dalam hal apapun. Yuk kita bertanya, ibu-ibu, saya mau nanya, Anda keluar dari perut siapa? Haji Maskunah umpamanya. Saya nanya, apakah itu pilihanmu? Tidak. Apakah ibumu bercita-cita ingin melahirkan kamu? Saya yakin kita ini orang tua nggak pernah bercita-cita pengen bikin anak kok. Anak itu keluar hanya akibat dari. Nah, iya, kita niatnya juga pengen senang-senang ya, itu hanya akibat aja. Itu yang jadi persoalannya. Kita tidak dilibatkan untuk memilih keluar dari perut mana, hari apa tanggalnya juga kita tidak dilibatkan. Untuk menentukan jam berapa kita lahir tidak dilibatkan. Tempatnya di mana, tahun berapa, bulan apa, detik apa, tidak dilibatkan. Bahkan sampai nama saya sendiri, Abdus Syakur, ini juga bukan pilihan sama saya.
Saya dipaksa ujuk-ujuk kamu namanya Sakur, udah. Kalau suruh milih, saya milih Donald Trump nama saya. Ya kan gitu. Dan saya pengen milih warna kulit yang putih, warna kulit saya, profil saya gitu, tercipta kecil mungil seperti ini. Ya, kalau bisa mah pengen seperti kepala sekolah di sini, yang tinggian dikit. Tapi kan nggak milih. Ternyata nggak milih. Sampai rezekinya, jodohnya, sampai kesehatannya, sampai nanti kematianku pun tidak dilibatkan. Yang penting duduk manis, arih nafsaka anit tadbir. Masih nggak percaya juga? Percaya nggak? Nah, sampai detik terakhir kita pulang juga tidak akan ada the early warning, tidak ada pemberitahuan awal, tidak ada notifikasi corona, nggak ada. Pokoknya bagtatan, dengan tiba-tiba. Dan ketika datang saatnya tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa diajukan sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa tidak, kita pasti akan mengalaminya semua. Dan kita dipaksa oleh Allah harus serahkan semuanya kepada Allah. Mati di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun. Yang penting engkau nikmati saja. Ya, engkau kulahirkan, ku ciptakan di dunia ini sebagai tempat sementara, dan silakan Anda bersenang-senang. Begitu hebatnya Allah menawarkan, kitanya yang kurang ajar. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Silahkan untuk sementara tinggal di sini dan silakan bersenang-senang. Kitanya pengennya susah. Ya kenapa? Jadi artinya ketika kita tidak mau duduk manis, ini psikologis. Kalau saya tidak mau duduk manis, selalu memperingatkan Pak Ibnu Hajar, mobil tune up dulu, ganti oli, cek dulu. Artinya beliau akan mengatakan, Buya Sakur masih belum percaya kepada saya. Jadi ketika kita tingkah laku seperti itu, Allah juga akan mengatakan kepadamu, hai manusia, kalau begitu engkau belum percaya kepadaku. Teruji di sini. Iya. Saya mau nanya ibu-ibu, andai kan kena penyakit kanker, mau nggak bu? Kalau matinya tabrak mobil mau nggak? Ketembak mau nggak? Kalau tenggelam mau nggak? Atau kapalnya jatuh mau nggak? Ya mau mati kun marane. Kun marane mau mati, itu namanya tidak mau mati. Yang tidak mau mati, mati enggak? Yang ingin mati, mati enggak? Yang merindukan mati? Itu persoalannya. Jadi kita tidak sadar bahwa selama ini kita tidak pernah mempercayai Tuhan, hanya mempercayai sekedar ada. Tapi kekuasaannya kita tidak pernah memberikan kepercayaan, jujur saja. Jadi tidak semudah itu kita memusyrik-musyrikan orang. Jangan-jangan kita musyrik sendiri, ya, tanpa kita sadari. Iya kan, seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya mah yang mau mati ya mati, yang ngumpet-ngumpet ya mati, walau kuntum fi burjin musyayyadah, sekalipun kau bersembunyi di benteng yang dicor tebal. Bu, bentengnya cornya cor baja, tebalnya 50 meter. Bayangkan, cor baja tembus nggak? Ketekak begini.
juga, nggak ada masalah. Jadi gimana? Ya pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku siap pulang kapan saja, dengan cara apapun, di mana saja dan kapan saja. Yang penting engkau ampuni segala dosa-dosaku. Itu yang paling hebat. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, siap kami terima segala ketentuanmu, wa ata'na, dan siap kami taati semuanya, tidak ada penyangkalan dari kami. Ghufranaka, yang penting ya Allah ampunilah kami, wa ilaikal masir, karena bagaimanapun aku akan kembali kepadamu. Begitu indahnya dibaca setiap tahlil, betul nggak? Lah kenapa dibaca nggak Bu kalau tahlil? Dihayati nggak? Nggak. Itu nggak ngerti. Ya Allah ya Rabbi, nyong apal alpi aja. Alpianya tuh apal itu masalahnya. Ya, nah makanya ketika kita sudah meyakini seyakin-yakinnya, itulah Tuhan kita. Dengarkan kata Rasulullah, innallaha ja'ala rauha warrahata firrida wal yakin. Nanti kata warabbuka, dan Tuhanmu ya yakhluqu, innallaha ja'ala, Allah akan membuat ar-rauha warrahata, kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita ini akan dibuat oleh Allah. Gimana? Firrida wal yakin. Ketika kita sudah ridha dan kita yakin, maka semuanya menjadi nyaman hidup ini. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai tingkat ridha dan tingkat yakin yang kokoh. Pasti ya, hidupnya akan nyaman dan akan bahagia. Tanpa itu, sekalipun materi berlimpah ruah, yuk kita lihat terlalu banyak orang yang materi berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Bahkan sampai hukuman Allah langsung, harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Ada lagi harta berlimpah ruah tapi hartanya itu menyiksa hatinya sendiri. Sok milih yang mana? Tinggal milih aja. Nah itulah kenapa, karena dari awalnya kita ada penyangkalan. Jadi sebabnya kita menderita ini adalah karena awalnya kita menyangkal, tidak menerimakan ketentuan Allah. Beli tulia wis bokat kudu nemeng konon, selesai kok. Ya udahlah. Ini motivator juga bagus. Ketika engkau gagal, jangan sekali-kali mengatakan gagal. Katakanlah keberhasilan yang belum, ya keberhasilan yang tertunda. Itu juga lumayan. Iya kan, tidak putus asa lumayan. Tapi kalau saya mungkin lebih dari itu dong. Ya kan, jangan pernah mengatakan gagal, tapi Allah memilihkan waktu yang lebih tepat untuk diri kamu. Iya, jadi kadang-kadang keberhasilan kita kalau tidak tepat waktunya menjadi musibah. Ketika saya masih muda, ya kan, masih belum punya istri, masih sendirian, gaji saya besar, ya kan, uang berlimpah ruah. Apa yang terjadi? Masih bujangan, uang berlimpah ruah, apa yang terjadi? Kerusakan pada diri manusia. Percaya enggak? Ibu punya anak masih umur 21 tahun. Dia pegang uang 100 miliar. Kaya-kaya bener enggak Bu? Yakin enggak dia jadi orang benar? Rusak semuanya itu. Jadi Allah juga mengatur kapan Allah ngasih rezeki kepada kita. Kalau sudah punya
istri, sudah punya anak, usia sudah mapan, sudah 40 tahun, sehingga kita bisa mengendalikan emosi. Betul enggak? Jadi ini Pak Hamzah sama Pak Ronald juga, ini ketemu juga kan diatur Allah nih, betul enggak? Enggak pernah duga-duga. Nah makanya jadi kita yang penting bahwa apapun yang gagal itu coba kita tafsirkan sekali lagi supaya jangan ada kekecewaan, bahwa apabila kita sudah ridha, sudah yakin, maka kegagalan apapun tidak akan membawa penderitaan pada diri kita. Saya ingin mengatakan, melihat suami tidur mendengkur menyebalkan gak Bu? Rungsing beli Bu? Laki ngorok kayak kebo disembelih. Udah sedang di tengah ngantuk, anaknya ngek nangis lagi, lapar nyusuin, baru tidur sebentar ngek lagi, kencing, ganti popok lagi, baru ngatur lagi ngek lagi, lagi, sampai pagi. Baru ngantuk dikit, burung-burung di pohon cacat cicit, menjengkelkan enggak? Semuanya menjengkel. Kenapa? Karena hatimu sedang gaduh di situ. Percaya enggak? Tapi ketika hatimu dalam kemesraan, dengarkan baik-baik, dengkuran suamimu orkes irama. Ya, iya. Waktu sedang dongkol mah rasanya pengen tak sumpel karo kos kaki kendes. Iya. Dan suara bayi menangis di malam hari, suara yang paling merdu alam dunia. Dan suara burung berkicau menambah indahnya pagi hari yang cerah itu. Kenapa? Karena hati kita sedang damai. Maka jangan pernah kau korbankan kedamaian hatimu hanya karena memikirkan sesuatu yang di luar tugasmu itu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kegagalan itu jangan bawa penderitaan, tapi kita terima barangkali ya sudah, barangkali belum rezekinya saya, barangkali bukan nasibnya saya. Itulah makanya sejak awal sebaiknya kita ini serahkan saja biar Allah yang memilih. Karena Allah mengatakan, mau percaya silakan, enggak juga silakan. Innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak diberi ruang untuk memilih. Tetapi juga sulit manusia untuk tidak memilih. Selalu pengennya milih. Padahal pilihan manusia kaedahnya pala pilih bo. Nah, itu peribahasa itu adalah lahir dari pengalaman yang berulang-ulang. Pengalaman kemanusiaan menjadi peribahasa pala pilih boleng. Itu artinya kehidupan sehari-hari terlalu banyak orang yang salah pilih. Betul nggak? Air susu dibalas dengan air tuba, itu peribahasa dari peristiwa berulang-ulang pada kemanusiaan. Banyak orang berbuat baik dibalasnya dengan kejahatan. Jadilah peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau peribahasa Dremayu, pada kalau nulung kiri kecempet, anjing terjepit pintu, kita tolong lepaskan malah gigit kita. Nah, itu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memang tidak tahu, ibu-ibu kalau tidak paham berlian, sebaiknya konsultasi kepada ahli berlian. Jangan sampai tertipu nanti belinya beling. Buya, saya mau beli berlian, tolong pilihkan mana yang paling bagus gitu. Karena saya kan sudah melanglang buana ke Antwerpen sana. Antwerpen itu tempat
penggosokan berlian yang paling hebat seluruh dunia. Antwerpen itu perbatasan Belanda dengan Belgia di situ. Ini pengalaman saya panjang kan gitu. Nah mas saya dong, udah comot, oh dia beling kun go. Lah iya, makanya tanya dulu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, supaya jangan pilih. Nah sesungguhnya kita ini dianjurkan oleh Allah untuk berkonsultasi, minta restu, minta izin dari Allah apapun ketika kita muncul keinginan. Makanya diramu dalam satu ibadah formal namanya sholat istikharah. Itu artinya minta penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nyatanya istikharah tidak pernah dipakai kecuali sekali ketika akan kawin. Kalau milih jodoh baru istikharah ya. Tapi kalau bikin rumah istikharah enggak? Ngelamar kerjaan enggak? Beli tanah enggak? Bikin usaha enggak juga? Jadi Allah kepakainya hanya sekali ketika kita mau kawin. Ini satu realita yang tidak bisa dibohongi. Jadi Allah yang memilih dan kita tidak usah memilih. Artinya begini, andaikan ada orang itu mengatakan bahwa ini kan wajib ikhtiar. Ini saya ketemu dengan ulama syariat. Wajib, oke Pak Kiai, kalau memang ikhtiar itu wajib boleh dah. Kalau wajib saya siap menjalaninya. Lalu kalau ditanya apa pilihanmu, saya akan mengatakan pilihanku adalah untuk tidak memilih. Tidak memilih pilihan bukan? Pilihan dong. Saya serahkan biar Allah yang memilih. Saya yakin pilihan Allah pasti tepat dan pasti yang terbaik bagi saya. Itu persoalannya. Jadi apakah kita bisa melepaskan ambisi untuk memilih? Selagi kita masih yakin kita punya kemampuan, kita tetap sadar tidak sadar akan melakukan upaya untuk memilih. Tetapi kalau ke hati kita sudah awalnya bahwa kita tidak punya apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa, maka terima kasih udah menonton channel Al-Fat, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, amin.